zaman Rasulullah yang hormat Bapak Nasabi selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi sama sejahtera yang saya hormati seperti itu dan teman-teman sekalian. Segala puji bagi Allah SWT yang mampu memberikan kita rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada salah. Kemudian salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah melewati zaman dari zaman jahiliyah menjadi Islam dan semoga kita termasuk umat yang ada. Jadi pada kesempatan kali ini cerita saya memberikan sedikit kultum tentang hubungan antara keislaman dan kesehatan khususnya dalam bidang farmasi. Dalam Islam, kesehatan adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikmat yang lebih baik setelah keimanan selain kesehatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesehatan yang baik memotivasi kita untuk melakukan ibadah yang lebih sempurna, bekerja yang lebih efektif, dan menjalani kehidupan yang penuh. Kemudian apa saja sih transformasi dalam kesehatan? Dalam dunia farmasi, kita mengenal obat-obatan sebagai salah satu upaya manusia untuk menjaga dan memberikan kesehatan. Islam sangat menghargai pengetahuan termasuk ilmu farmasi yang berperan penting dalam pengembangan obat-obatan. Al-Quran sendiri mendorong kita untuk selalu terus belajar dan berilmu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian tanggung jawab dalam dunia farmasi. Sebagai seorang muslim yang terlibat dalam dunia farmasi, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu menjaga integritas. Dalam produksi dan mendistribusikan obat, kita harus memastikan bahwa obat tersebut aman dan efektif. Jangan sekali-kali mengambil jalan pintas atau mengurangi kualitas demi keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua itu etika dalam riset. Ketika melakukan penelitian, pastikan bahwa kita mematuhi prinsip-prinsip etika, tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga itu pelayanan yang terbaik. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, edukasi mereka tentang penggunaan obat yang benar dan dampak dari penyalahgunaan obat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum bin-nas," yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Daud. Kemudian keseimbangan spiritual dan fisik. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan spiritual. Obat-obatan dapat menyembuhkan penyakit fisik, tetapi keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah obat untuk ketenangan hati dan jiwa. Kita harus selalu berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah yang Maha Penyembuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita dengan baik. Gunakan ilmu farmasi yang kita miliki untuk kebaikan umat dengan selalu berpegang pada ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan hidayahnya kepada kita semua. Baik, sebelum saya akhiri untuk ini ada sepatah mahfuzat yang berbunyi Al-Nafsu Salimu fil Jismi Salimi, yang artinya akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Oleh karena itu, pesan dari saya selalu ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yang salah satunya berbunyi masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Karena kesehatan itu mahal dan termasuk dalam nikmat yang wajib kita syukuri. Sekian tutup dari saya, segala kelebihan hanya milik Allah dan segala kekurangan hanya berasal dari diri saya sendiri. Apabila dari awal sampai akhir terdapat keberkatan yang telah menang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.